Bayangin deh, ekonomi negara kita itu kayak badan kita. Kadang bisa sehat banget, lari kencang, tapi kadang juga bisa meriang, sakit, atau bahkan lemes nggak bertenaga. Kebijakan moneter itu ibarat kayak termometer dan kayak obat yang dibuat sama dokter ekonomi negara kita. Fungsinya adalah untuk ngecek suhu ekonomi dan untuk kasih resep yang pas. Kalau suhu ekonomi lagi panas banget, itu artinya harga-harga barang baru naik. Sehingga pasti dokter akan ngasihkan obat penurun panas. Nah, sebaliknya kalau ekonomi lagi lesu, kayak orang lagi kurang darah, dokter pasti akan ngasih vitamin biar kita seger lagi. Jadi sebenarnya ini tuh bukan ilmu yang ribet dan bikin pusing, tapi lebih kayak cara cerdas supaya kita bisa ngejaga dompet kita tetap sehat. Nah, kebijakan moneter itu simpelnya adalah semua tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenapa sih kok jumlah uang harus diatur? Coba sekarang bayangin kalau tiba-tiba orang-orang punya jumlah uang sekalung. Iya, awalnya pasti kelihatan keren seolah kita bisa beli apa aja. Tapi karena semua orang bisa beli, maka penjual bakso dan warung-warung lainnya itu juga akan menaikkan harganya. Yang tadinya semangkok cuma 15.000 doang, kemudian sekarang jadi harganya 150.000. Ya karena semua orang punya uang. Hingga disitulah nilai uang kamu jadi anjlok. Uangnya banyak, tapi kayak nggak ada harganya. Nah, itu yang disebut dengan inflasi. Kebijakan moneter hadir untuk menghilangkan yang namanya inflasi. Nah, sekarang coba kita balik situasinya. Gimana kalau semisal ternyata uang yang beredar itu justru malah cuma sedikit banget? Pastinya orang-orang jadi susah dong untuk belanja. Usaha juga jadi pada susah untuk dapat pinjaman untuk modal usaha. Pabrik-pabrik jadi pada sepi orderan. Sehingga mengakibatkan banyak yang di PHK, pengangguran di mana-mana, dan tentunya ekonomi jadi melambat atau bisa disebut juga itu sebagai resesi. Rasanya kayak lagi tanggal tua, tapi versi satu negara. Nah, disinilah kebijakan moneter itu berperan. Si dokter ekonomi akan menyuntikkan vitamin lagi sehingga peredaran ekonomi akan berjalan dengan lancar, supaya roda ekonomi bisa berputar dengan normal. Sehingga kebijakan moneter ini tuh tugasnya super penting. Mencari titik keseimbangan sehingga tidak kebanyakan juga tidak kekurangan. Pokoknya harus pas dan tepat. Jadi jangan langsung bingung ya kalau dengar dengan istilah kebijakan moneter. Anggaplah kita sedang mengatur volume musik pada suatu acara. Kalau musiknya kekencengan, inflasi tinggi, semua orang jadi nggak bisa ngobrol, sehingga volumenya bisa dikecilin aja. Tapi kalau musiknya kepelanan, ekonominya lesu, maka pestanya akan jadi garing. Volumenya perlu disesuaikan sehingga suasana bisa jadi hidup. Nah, siapa yang mengatur volume ini? Di acara ekonomi Indonesia ini adalah Bank Sentral. Jadi sebenarnya siapa sih dokter atau orang yang memegang kendali volume tadi? Tentunya bukan Menteri Keuangan ya teman-teman, tapi pelaku utamanya adalah Bank Indonesia, atau yang sering kita sebut juga dengan BI. Mereka adalah bank sentral negara kita. Anggap aja BI ini seperti wasit di pertandingan bola. Tugasnya tentu bukan untuk ikut main apalagi ngegolin, tapi memastikan semua pemain seperti bank-bank lain, perusahaan, kita semua untuk bisa bermain sesuai aturan sehingga permainannya menjadi adil dan seru. Itulah peran Bank Indonesia, bisa menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia dan juga ekonomi negara kita sehingga tidak kacau balau di negara kita sendiri. Tujuan utamanya Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter ini cuma satu, tapi penting banget, yaitu untuk bisa mencapai kestabilan nilai rupiah. Nah, tadi kita sudah mengenal bersama tentang kebijakan moneter. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Jadi, stay tune ya di YouTube ini.